Kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan Allah. Kita semua yang siap memuji dan menyembah Allah sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati Saya persilakan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan untuk duduk kembali. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha nilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah
menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia tetap setia. Saya mau setiap kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita sebagai tanda doa kita di hadapan Allah. Seruan kita di hadapan Tuhan. Selidiki setiap kami ya Tuhan. Selidiki setiap hati kami. Selidiki hati, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Tak habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dengan setengah suara saja. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia. Dengan setengah suara saja katakan, sehingga engkau bisa mendengar suara. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Dengan imanmu katakan, dengan imanmu katakan. Aku lihat, benar Tuhan, kebaikan. Dengan imanmu katakan, kami mengingat kebaikan-kebaikan-Mu Allah di hidupku.
berjuang sampai akhirnya. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat kebaikanmu yang tak pernah di hidupku. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudaraku. Sampai akhirnya kau dapat lihat. Sekali lagi, telah kulihat. Oh, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia. Tetap kau dapati tetap setia. Benar Tuhan Yesus, biar kau dapati setiap kami tetap setia di hadapan Tuhan. Dan setiap kami mau tetap berjuang ya Tuhan, karena kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tidak pernah dibiarkan dan ditinggalkannya kami seorang diri, tetapi kami akan berjuang bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Engkau dapati kami tetap setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pujian yang boleh menyenangkan hatimu dan boleh membangun setiap kami. Sebentar Tuhan, kami rindu dibangun oleh firman Tuhan. Bangun kami Tuhan, ubah kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu terus mengisi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap menerima firman Tuhan, mari kita katakan, amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini saya sungguh sangat berbahagia karena dapat melayani kembali. Dan saya percaya kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk sampai selama-lamanya. Kuasa dan kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Biarlah pujian yang baru saja kita naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan dan membangun setiap kita. Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan, yaitu pengendalian diri kita. Mari kita langsung membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 4. Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23 sampai ke-27. Kita akan membaca bersama-sama ayat 23 sampai 27. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 sampai 27 tadi, yang baru saja kita baca, di ayat yang ke-23 adalah ayat yang sering kali kita dengar. Namun mungkin tidak kita sadari, saudara. Sehingga kita tidak melakukannya. Dikatakan, saudaraku, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, saya tertarik dengan pepatah ini, saudaraku ya. Dikatakan mulutmu adalah harimaumu, katanya saudara. Artinya di sini adalah bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan dari mulut kita ini akan berdampak. Entah berdampak baik atau berdampak yang buruk. Tergantung apa yang kita ucapkan. Karena itu dikatakan mulutmu adalah harimaumu. Kalau kita ucapkan yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Kalau kita ucapkan yang buruk, maka kita akan juga menuai yang buruk. Sehingga dikatakan mulutmu adalah harimaumu. Nah, saudaraku yang terkasih, penting di sini bahwa kita harus membangun pengendalian diri atas hidup kita, saudara. Ya, membangun pengendalian diri atas hidup kita. Apa yang harus dibangun? Kalau kita ingin dibangun di dalam pengendalian diri, apa saja? Nah, firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Amsal 4 ayat yang 23 sampai 27 akan mengajarkan kepada setiap kita ada 3 hal yang harus kita bangun di dalam pengendalian diri, saudara. Saudaraku, pengendalian diri ini sangat penting, saudara. Siapapun kita, latar belakang apapun kita, dan tidak melihat umur, usia, yang namanya pengendalian diri adalah sangat penting. Karena pengendalian diri, saudaraku, kita dapat membawa hidup kita menjadi lebih sempurna seperti Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih, dikatakan di dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23 sampai 27, ada 3 hal yang harus kita bangun di dalam pengendalian diri. Yang pertama, kita harus mengendalikan mulut kita, saudara. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-24, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Yang pertama, saudaraku, kita harus mengendalikan mulut kita. Bicara kita, ucapan kita harus kita kendalikan, saudara. Yang kedua, saudaraku, mata kita. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-25, biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Hal yang kedua yang harus kita kendalikan adalah mata, saudara. Ya, kalau kita melihat yang lebih bagus, biasanya kita melihat yang lebih bagus itu. Untuk bisa mengendalikan diri, saudaraku, kita harus mau mengendalikan, butuh usaha untuk mengendalikan diri. Yang pertama, mengendalikan ucapan. Yang kedua, mengendalikan mata kita. Yang ketiga, saudara, mengendalikan hati. Dikatakan di dalam ayat 26, tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kalau kita simpulkan, saudaraku, kalau kita rangkum ketiga hal ini,
maka intisarinya adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita tidak bisa menjaga mulut kita, kalau kita tidak bisa menjaga mata kita, maka kita tidak akan bisa menjaga hati kita, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita menjaga hati kita, mulut kita, pandangan mata kita, ucapan kita, saudaraku, apa yang akan terjadi? Untuk apa, saudara? Kalau kita ingin mengendalikan diri, saudaraku, ada tujuan, yaitu untuk hidup berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada sesama manusia. Saudaraku yang terkasih, kalau kita ingin hidup berkenan kepada Tuhan, maka sikap pengendalian diri ini harus kita bangun dari hari ke hari. Saudaraku, saya mau katakan bahwa pengendalian diri bukan dibawa dari sejak lahir. Tetapi kemampuan pengendalian diri itu adalah kemampuan yang kita olah setiap hari. Yang kita usahakan setiap hari. Yang kita bisa proses setiap hari. Sehingga kita menuju kepada kedewasaan. Amin. Saudaraku, saya mau katakan, ketika kita lahir, kita tidak langsung mempunyai sikap karakter pengendalian diri yang bagus. Tetapi pengendalian diri itu harus setiap hari diusahakan. Dan itu adalah proses menuju kedewasaan, saudara. Karena itu, saudaraku, setiap kita mempunyai kesempatan untuk memiliki pengendalian diri yang baik, yang serupa dengan Yesus Kristus, saudara. Saudaraku, Billy Graham pernah berkata demikian. Kalau kita kehilangan harta, sesungguhnya kita tidak kehilangan apapun. Kalau kita kehilangan kesehatan, kita kehilangan sesuatu. Tetapi kalau kita kehilangan karakter, maka kita kehilangan segala-galanya. Artinya, saudaraku, kalau kita kehilangan harta, harta masih bisa dicari. Harta masih bisa kita usahakan. Kalau kita kehilangan kesehatan, nah kita baru kehilangan sesuatu. Ada kesehatan yang hilang. Kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Tetapi Billy Graham berkata, jikalau kamu kehilangan karaktermu, maka kamu sedang kehilangan segala-galanya. Maka pengendalian diri ini adalah sikap yang harus ada dan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Saya ingin mencoba melihat apa arti pengendalian diri itu. Apa maksud dari pengendalian diri itu? Saya buka pengertian dari pengendalian diri. Pengendalian diri adalah sikap untuk mengusahakan diri secara sadar supaya tidak merugikan orang lain dan dapat menghasilkan perilaku yang baik, benar, dan mulia, saudara. Ya. Pengendalian diri itu adalah sikap yang diusahakan secara sadar untuk memperoleh sikap yang baik, benar, dan tidak merugikan orang lain. Saudaraku, pengendalian diri ini perlu kita kembangkan dari hari ke hari. Untuk apa? Untuk hidup kita berkenan kepada Tuhan dan hidup kita berkenan kepada sesama manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa setiap kita, orang-orang yang sudah dewasa, akan dituntut oleh pengendalian diri. Kalau kita berada di dalam lingkungan pekerjaan, maka kita akan dituntut pengendalian diri. Datang tepat waktu, misalkan
jam 8 kamu harus datang. Fingerprint, ya kan? Berarti pengendalian diri, setiap hari engkau harus bangun pagi-pagi, kau harus sarapan, kau harus mendisiplinkan dirimu, mengendalikan dirimu untuk dapat tepat waktu berada di dalam pekerjaanmu. Kalau engkau menjadi seorang suami, engkau harus mengendalikan diri. Engkau tahu bahwa engkau seorang suami atas istrimu, maka engkau harus mengendalikan diri. Engkau harus mau bekerja. Engkau harus mau bertekun, saudara. Saudaraku, karena itu saudaraku, bahwa pengendalian diri ini adalah sikap, ciri dari seorang yang sudah dewasa. Seseorang yang sudah dewasa, dia tidak perlu harus dimarahi untuk mengendalikan dirinya, untuk memiliki sikap yang disiplin. Setiap hari dia bisa memotivasi dirinya untuk bangun pagi, memotivasi dirinya untuk bisa bertekun, tanpa harus didorong-dorong. Terkecuali kalau kita masih anak-anak, kalau kita memiliki anak kecil, tentu kita harus dorong dulu, motivasi dulu, kasih keinginan dulu, kasih iming-iming dulu, nanti kamu dikasih permen, nanti kamu dikasih jajan, baru dia mau. Karena masih anak kecil. Tetapi setiap kita yang sudah hidup dewasa, maka pengendalian diri itu harus ada di dalam diri kita sendiri, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau katakan bahwa penguasaan diri bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, tetapi sesuatu yang harus dilatih dan dipelajari dalam proses pendewasaan diri. Jadi saudaraku, kabar baik bagi setiap kita bahwa pengendalian diri, bahwa semua kita, natur kita adalah sulit untuk mengendalikan diri. Tetapi kuasa Roh Kudus, kuasa yang ilahi melalui firman Tuhan akan mengajarkan kita dan memampukan kita untuk memiliki sikap pengendalian diri yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu saudaraku, pentingnya bagi setiap kita hidup benar-benar bergantung kepada Tuhan dan memohon pertolongan. Karena itu saudaraku, saya mau mengajak kepada setiap kita, bagaimana kita membangun pengendalian diri ini. Kalau kita tahu bahwa pengendalian diri ini adalah sangat penting, kita tahu kalau bahwa pengendalian diri ini adalah sangat-sangat dibutuhkan dimanapun kita berada dan siapapun kita, maka kita harus membangun pengendalian diri. Pertanyaannya sekarang, bagaimana? Bagaimana kita harus membangun untuk mengendalikan diri kita sendiri? Hal yang pertama yang saya dapati, kita harus mengetahui arti tujuan hidup kita. Kita harus mengetahui arti tujuan hidup kita. Mengerti tujuan hidup kita itu untuk apa, saudara? Saudaraku, saya ingin membawa, sebelum saya melanjutkan lagi, saya ingin membawa kita melihat Yesus Kristus. Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau ketika dia turun dari surga ke dalam bumi ini, Tuhan Yesus memiliki tujuan pelayanan, tujuan hidup yang sangat jelas, yaitu untuk mati di atas kayu salib. Menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Tujuan hidup Yesus sangat jelas, untuk menebus hidup manusia dengan jalan mati di atas kayu salib. Tujuannya udah jelas. Sehingga saudaraku, ketika Tuhan Yesus diajak atau ketika murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, Yesus, kau akan memulihkan kerajaan Israel. Murid-murid Yesus berpikir bahwa Yesus akan menjadi raja atas Israel secara kerajaan yang biasa kita lihat. Ada rajanya, ada permaisurinya, ada tentara-tentaranya.
Karena pada waktu itu saudaraku, Israel sedang dijajah oleh tentara Romawi. Sehingga mereka kelaparan, ya saudaraku, mereka tidak bebas lah saudara. Mereka tidak bebas, sehingga mereka ingin bebas, sehingga mereka ingin lepas dari penjajahan itu. Dan mereka berharap Yesus itu menjadi raja atas mereka. Saudaraku, Yesus dielu-elukan, Yesus ditinggikan. Tetapi karena Yesus tahu tujuan hidupnya untuk mati di atas kayu salib, Yesus dapat mengendalikan dirinya dan tidak melakukan apa yang seperti muridnya katakan. Saudaraku, saya mau katakan, kita harus mengerti tujuan hidup kita. Kalau kita mengerti tujuan hidup kita, maka godaan dari kanan dan kiri untuk kita dapat melakukan hal itu, kita tidak akan melakukan. Kenapa? Karena kita sudah tahu tujuan saya mau apa. Kalau saya ingin pergi ke Jakarta, maka saya akan menolak dan mengendalikan diri saya untuk terus berada di jalan menuju ke Jakarta itu. Tetapi kalau saya tidak bisa mengendalikan diri, maka saya akan melihat wisata-wisata mana yang bagus. Ya kan? Maka saya akan pergi ke sana. Tetapi tujuan yang saya ingin tuju, tidak saya sampai di sana, saudara. Yang pertama kita harus mengerti tujuan hidup kita itu apa. Kalau tujuan hidup kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan mengendalikan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau kendalikan diri kita. Saya mau mengendalikan mulut saya mau mengendalikan mata saya mau mengendalikan hati saya sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, sangat jelas bahwa Yesus memiliki tujuan hidup yang sangat jelas. Sehingga walaupun umur yang masih 33,5 tahun, tetapi dampak dari kehidupannya sangat luas dan sangat masif. Sehingga seluruh dunia pernah mendengar tentang Yesus Kristus. Dan menerima keselamatan daripadanya. Saudaraku, saya mau katakan bahwa orang yang tahu tujuan hidupnya itu tidak akan sia-sia. Waktu yang dia miliki adalah waktu yang bermanfaat. Waktu yang dia miliki adalah waktu yang sangat-sangat produktif, saudara. Dia tidak mau membuang waktu-waktunya dengan sia-sia. Karena dia sudah tahu apa tujuan hidup saya. Apa tujuan hidup saya. Kalau setiap kita sudah mengetahui tujuan hidup kita, maka kita akan menghabiskan waktu kita di situ. Kita akan benar-benar di situ, saudara. Karena saya sudah tahu tujuan saya apa. Yesus tahu tujuannya apa, untuk mati di atas kayu salib. Dan dia benar-benar menggapai tujuannya. Ketika Petrus berkata, biarlah engkau tidak disalibkan Yesus. Tetapi Yesus berkata, nyahlah hai engkau iblis, karena aku datang untuk menyelamatkan manusia. Saudara. Sehingga ketika Yesus mendengar hal itu, Tuhan Yesus menolak dan tetap ada di dalam tujuan hidup. Hal yang pertama, untuk kita bisa mengendalikan diri, ketahuilah apa tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita. Maka kita dapat mengendalikan diri. Yang kedua, saudaraku, kita harus meminta hikmat daripada Tuhan. Kita harus minta pertolongan daripada Tuhan, saudaraku. Kita tidak bisa menjalani kehidupan kita ini hanya seorang diri dengan kekuatan kita sendiri. Pikiran kita, angan-angan kita adalah angan-angan yang besar. Tetapi mungkin kekuatan kita adalah kekuatan yang lemah. Kemampuan kita kemampuan yang lemah. Karena itu saudaraku, perlunya bagi setiap kita memohon dan meminta dengan sungguh-sungguh hikmat dan pertolongan daripada Tuhan saja. Saudaraku, bahwa setiap kita ini adalah
pribadi yang membutuhkan pertolongan. Kalau Tuhan mati di atas kayu salib itu membuktikan bahwa kita ini adalah pribadi yang butuh ditolong. Ya. Nah itu kalau seorang suami dengan seorang istri dikatakan penolong, ya kan? Istri itu adalah seorang penolong. Karena memang suami itu perlu ditolong, saudaraku. Ya, ada yang mengatakan, wah kan suami itu lebih kuat Pak daripada istri. Benar nggak Bapak Ibu? Ada yang benar atau tidak seperti itu? Benar nggak perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki? Yang perempuan kok kayak takut-takut gitu? Nah, ya, saudaraku ada yang bilang, wah laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Siapa bilang? Ada saat-saatnya pria itu lebih lemah daripada wanita. Benar nggak? Benar nggak Pak Sony? Benar nggak Pak Heri? Ya, ada saat-saatnya pria itu lebih lemah daripada wanita. Di saat seperti itulah kita membutuhkan hikmat dan pertolongan Tuhan, saudara. Sakit sedikit, ya kan? Kalau saya sakit sedikit nih, aduh, tolong dong pijit saya gitu kan? Kayak apa? Merengek-rengek gitu ya. Padahal laki-laki gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi saudaraku yang terkasih, bahwa setiap kita adalah pribadi yang butuh pertolongan. Tidak ada manusia yang kuat, tidak ada manusia yang hebat. Setiap kita membutuhkan pertolongan. Kalau Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah bukti bahwa kita ini butuh pertolongan. Datang kepada Dia, minta hikmat kepada Tuhan, pertolongan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong setiap kita. Saudaraku yang terkasih, yang ketiga adalah percaya pada Tuhan di dalam segala hal. Percaya kepada Tuhan di dalam segala hal. Ketika Raja Daud berkata untuk dapat melawan Goliat, saudara. Daud melihat bahwa Goliat itu memiliki tubuh yang besar. Kalau kita hitung di dalam hitungan kita Indonesia sentimeter, Goliat itu memiliki tinggi hampir 3 meter, saudara. Hampir 3 meter. Daud yang masih remaja diperkirakan tingginya masih ya usia-usia remaja. Sehingga bagi Daud ini adalah sesuatu masalah yang sangat besar. Tetapi ada yang seorang penulis berkata seperti ini, saudaraku. Mengapa kamu harus takut jikalau memang itu adalah jalan yang harus kamu tempuh? Mengapa kamu harus takut jikalau memang itu adalah jalan yang harus kamu tempuh? Saudaraku, seringkali Tuhan membawa kita ke dalam lembah kekelaman. Seringkali Tuhan Yesus membawa kita ke tempat-tempat yang membuat kita rasa takut, saudara. Dan disitulah dibutuhkan pengendalian diri bagi setiap kita. Kalau Daud pada waktu itu mengikuti keinginan dagingnya, maka Daud tidak akan pernah dikenal sampai saat hari ini. Tetapi karena Daud percaya kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan bertindak di dalam iman dan percaya, maka Daud dikenal sampai saat hari ini. Karena itu saya mau katakan, saudaraku, percaya pada Tuhan dalam segala hal. Percayalah dalam Tuhan di dalam segala hal. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketiga hal ini yang ingin saya bagikan, bahwa kita harus mengerti tujuan hidup kita yang pertama. Kalau kita tidak mengerti tujuan hidup kita, maka dipastikan waktu kita ini terbuang dengan sia-sia. Kita harus tahu tujuan hidup saya, tujuan hidup kita, saya dan saudara. Kalau engkau menjadi seorang anak, saudaraku,
belajar, saudaraku, saya sangat menyesali pada waktu saya masih SD, saya masih SMP, saudaraku. Kenapa? Karena saya tidak bisa bersungguh-sungguh untuk belajar pada waktu. Saya tidak mengetahui apa tujuan hidup saya. Kalau saya menjadi seorang pelajar, maka tujuan utama saya adalah untuk mendapatkan ilmu dan belajar. Tapi kalau tujuan hidup setiap kita adalah tujuan yang tidak benar, maka dipastikan, saudaraku, hidup kita pun adalah kehidupan yang kita jalani dengan sia-sia. Saudara. Mari kita mengenal tujuan hidup setiap. Yang kedua, tetap minta pertolongan dan hikmat daripada Tuhan. Sebab kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Yang ketiga, percaya dalam segala hal. Jikalau Tuhan membawa setiap kita ke dalam lembah kekelaman, jangan takut. Mengapa kita harus takut kalau memang itu jalan yang harus kita tempuh? Lalui lembah kekelaman itu. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Dikatakan gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tidak akan pernah dibiarkan setiap kita seorang diri, saudaraku. Laluilah setiap lembah kekelaman, karena Tuhan sudah ada di sana, menantikan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati tetap setia. Bapak Ibu, saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati tetap setia. Kau dapati tetap setia. Tuhan Yesus yang baik,
Kami ingin memandang kepada Tuhan. Kami ingin mengarahkan hati, mata, dan keinginan setiap kami tertuju kepada Tuhan. Ya Tuhan kami, ya Raja kami. Kami percaya Tuhan akan memakai setiap kehidupan kami. Mulai di dalam keluarga kami. Di dalam pekerjaan kami. Dan bahkan dimanapun kami berada. Tuhan akan memakai kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai kami dan bentuklah kami sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena kami percaya kalau Tuhan izinkan sesuatu bukan tanpa sebab. Tetapi ada alasan Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan dalam setiap kehidupan kita, agar kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi alat yang ajaib dan perkasa di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau akhir-akhir hari ini ya, setiap kami mengalami setiap kejadian-kejadian yang mungkin tidak pernah kami harapkan. Kami percaya rencanamu lebih indah daripada setiap rencana kami. Kalau kami memiliki kehendak, keinginan yang tidak terpenuhi, tetapi keinginan yang bahkan yang tidak pernah kami inginkan terjadi atas hidup kami mau percaya bahwa keinginan Tuhan lebih ajaib, lebih indah atas kehidupan kami. Saya mau percaya bahwa di dalam setiap kejadian apapun yang tidak pernah mengenakan di dalam kehidupan kami secara daging, kami mau berkata, aku tetap percaya padamu. Dan kami mau berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tuhan akan memakai engkau dengan luar biasa. Apa yang tidak pernah engkau lakukan, Tuhan akan kerjakan di dalam hidupmu. Kau tidak akan pernah menyadari bahwa Tuhan sedang memakai engkau. Tidakkah engkau menyadari bahwa setiap ucapan yang kau ucapkan itu sudah membebat hidupan orang lain, membangun kehidupan orang lain, dan menyelamatkan orang lain dari melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Syukuri itu. Dan terus ada di dalam kehendaknya Tuhan. Karena Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu. Tuhan akan memakai engkau dengan lebih lagi, dan lebih lagi. Engkau akan menyaksikan hidupmu bagi orang lain. Engkau akan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Sehingga setiap kesaksian-kesaksian hidupmu, perkataan-perkataan hidupmu akan membangun, akan menyelamatkan mereka, akan membawa mereka kepada Yesus Kristus. Saudaraku, kalau engkau dan setiap kita akan pulang dari tempat ini sebentar lagi, kau tidak pulang sendirian. Walaupun engkau bersama-sama dengan keluargamu, engkau tidak hanya bersama-sama dengan keluargamu. Sebab Yesus, Roh Kudus ada bersama-sama dengan engkau, yang akan membawa kemenangan demi kemenangan, dan membawa hidupmu akan semakin besar dan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kalau engkau memiliki masalah dalam kehidupanmu, ketahuilah Yesus ada bersama dengan engkau, Roh Kudus ada bersama dengan engkau untuk menyelesaikan masalahmu. Tuhan tidak berjanji untuk menghilangkan masalahmu, tetapi Tuhan berjanji untuk bersama-sama dengan engkau. Tuhan tidak berjanji untuk menghilangkan semua beban hidup. Yesus berkata, pikulah salib yang aku kenakan kepadamu. Dan ketahuilah aku, Yesus Kristus, ada bersama-sama dengan engkau.
Jadikan hari ini bukan hari-hari yang biasa. Jadikan hari ini bukan hari Minggu yang biasa. Jadikan hari ini perkataan ibadah, perkataan firman Tuhan bukan perkataan yang biasa. Sebab tanah yang subur akan menghasilkan buah yang berkali-kali lipat. Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Biar setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini bukan seperti benih yang ditabur di pinggir jalan, yang akan diambil oleh iblis. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya firman Tuhan yang baru saja hamba-Mu taburkan, bukan ditabur di tanah yang tipis, bukan ditabur di tanah yang berbatu-batu yang penuh semak duri. Tetapi hamba-Mu berdoa dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, biarlah setiap kami ya Tuhan telah ditaburkan benih di atas tanah yang subur dalam nama Yesus. Sehingga setiap perkataan firman Tuhan akan berbuah dan berbuah dalam hidup. Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan bekerja bersama-sama dengan Engkau untuk mendatangkan segala kebaikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita telah mengakhiri ibadah hari ini. Sedikit pengumuman bahwa setiap hari Rabu kita tetap mengadakan doa malam, ya. Setiap hari Rabu ikutlah doa malam, saudara. Ya, ikutlah doa malam. Karena doa itulah yang akan menguatkan setiap kita. Yang kedua, hari Jumat 2 minggu sekali, dan Jumat Jumat minggu ini ada San. Yang ketiga, hari Minggu, setiap hari Minggu kita ada ibadah tempat ini setiap jam 9 pagi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Tidak ada ya? Baik, kalau begitu kita akan menutup ibadah hari ini di dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdiri, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau terus ingin mengerjakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau terus bekerja dan beracara dalam kehidupan kami. Dalam keluarga kami. Dalam setiap segi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami memohonkan berkat daripada. Mari Bapak Ibu kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan akan memberkati engkau, melindungi engkau, dan menjauhkan engkau dari segala mara bahaya. Diberkatilah setiap kehidupanmu pribadi lepas pribadi. Diberkatilah jiwa dan rohmu, bahkan tubuhmu. Diberkatilah seluruh isi keluargamu. Diberkatilah setiap usaha yang kau kerjakan. Kau akan terus beruntung. Jikalau Tuhan mengizinkan sesuatu, percayalah Tuhan sedang mengadakan dengan satu alasan yang lebih mulia. Diberkatilah setiap umat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Allah Bapa Surgawi, dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan dalam Roh Kudus, setiap kita yang percaya, mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.